buat PR relasi media itu penting. Jadi itu kayak salah satu fondasi di mana kita bisa menyampaikan message yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Jadi makanya kenapa relasi media penting, karena kita akan menyampaikan message tersebut melalui media. Cuman banyak yang tidak, banyak beberapa yang mungkin agak sedikit salah paham bahwa kalau misalnya ya udah berarti pada saat gue punya informasi, gue baru hubungin media. Nggak seperti itu. The Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Juventia dari UTEP. Apa sih topiknya? Sesuai dengan jabatannya Juve, yaitu Corporate Communication di UTEP. Kita akan berbincang-bincang soal apa sih peranan PR di startup. Hai Juve, apa kabar? Halo Mbak Yeni, kabar baik. Apa kabar juga Mbak? Iya, baik-baik. Ini masih di kantor apa di rumah nih? Aku kebetulan hari ini lagi di kantor karena aku ada perlu. Terus juga lebih bagus, jadi. Oke. Tadi kan udah gue mention tuh awalnya kan peranan PR di startup, karena sebelumnya Daily Social pernah wawancara PR agency dan kita mendapatkan insight yang menarik dari sisi PR agency. Kalau dari PR internal sendiri, mungkin sebelum kita masuk ke topik, Juventia bisa menceritakan tanggung jawab Juve sebagai corporate communication di UTEP itu apa sih? Dan mungkin buat yang belum ngeh nih sama UTEP, bisa ceritain juga UTEP itu apa? Oke, untuk yang belum tahu, jadi UTEP itu adalah solusi untuk bagi para pengusaha. Jadi pengusaha di sini dalam artian adalah pelaku usaha baik dari level UMKM maupun sampai enterprise. Jadi kita itu menyediakan berbagai macam solusi, baik solusi penerimaan pembayaran digital, solusi untuk supply chain, terus juga ada sebenarnya sih kita itu basically kita mencakup banyak hal yang bisa membantu usaha dari para pelaku usaha. Jadi kita bisa menyediakan sekian banyak solusi, dan kita juga sudah banyak dipakai di berbagai merchant, baik level UMKM. Kita udah punya lebih dari 150.000 merchant, dan untuk level enterprise sendiri kita juga dipakai di McDonald's, Solaria, Fast Hero, dan juga kita juga yang terbaru itu ada di Bread Life. Oke. Kita sebuah solusi untuk bagi para pelaku usaha. Oke. Tanggung jawab Juve di UTEP sebagai corporate communication itu apa aja? Apakah menghandle media, menghandle PR, atau gimana? Bisa dijelasin mungkin? Oke, mungkin pertama aku jelasin dulu ya. Aku tuh posisiku di sini adalah corporate communication engagement. Jadi sini itu job deskku secara garis besar adalah sebagai public relation. Jadi secara garis besar di sini tugasku adalah itu membentuk citra dari perusahaan. Jadi gimana caranya aku itu bisa menaikkan awareness, terus membentuk dan menjaga kredibilitas dari company ini, terus melalui berbagai channel. Jadi media, terus komunitas, pemerintah, dan juga nanti akhirnya dari media itu akan disambungkan kepada masyarakat. Nah, untuk apa? Jadi fungsinya kayak tadi aku bilang itu adalah untuk supaya kita bisa menaikkan awareness, interest, dan trust dari para stakeholder. Terutama juga di salah satunya adalah potential users dan klien juga. Nah, di sini itu memang PR itu, karena fungsi itu sebagai PR itu, jadi kita harus bisa bentuk fondasi positioning perusahaan. Jadi gimana kita bisa membuat fondasi positioning ini yang kokoh dan unik, jadi dan yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi kita juga memberikan pemahaman seperti apa sih UTEP Indonesia itu. Jadi ya, dan tentunya dengan berbagai channel seperti tadi aku bilang, media ataupun kegiatan di komunitas atau melalui pemerintah, kegiatan yang pemerintah. Oke. Tujuannya itu supaya juga brand perusahaan ini bisa jadi preferensi di masyarakat, dan long term-nya juga bisa menjadi top of mind. Oke. Lumayan banyak ya tanggung jawabnya Juve. Kalau misalnya kita bisa kilas balik, sebenarnya background-nya Juve itu PR langsung dari awal atau sebelumnya marketing dulu nih? Karena dari wawancara sebelumnya banyak yang menyebutkan kalau startup itu untuk hire tim PR-nya kebanyakan dari marketing, jadi bukannya PR gitu. Juve ngelihat fenomena ini seperti apa sih? Apa memang benar gitu startup lebih banyak hire marketing untuk bertugas sebagai PR? Sementara mungkin Juve bisa cerita background-nya Juve sebenarnya apa? Marketing dulu ke PR atau dari awal emang udah full PR?
Oke, kalau misalnya mau dibilang background pekerjaan, aku dari dulu komunikasi. Jadi Oke. memang dari pertama kali aku magang, aku selalu inline dalam bidang komunikasi. Aku magang itu di perusahaan PR consultant sampai berapa tahun, sampai kemudian aku pindah ke company, itu juga masih megang posisi sebagai external communication. Nah, sampai di UTEP ini aku juga sebagai corporate communication. Jadi memang secara dari besar semua pekerjaanku inline dari dulu komunikasi. Tapi kalau ngomong tentang background pendidikan emang agak beda sih, karena aku S1 aku belum, tapi S2 aku adalah komunikasi. Yang soal marketing di startup itu gimana, Juve? Juve pernah ngelihat seperti itu nggak? Atau mungkin sebagian kecil dari seluas jumlah startup saat ini? Oke, sebenarnya itu aku bilang nggak hanya di startup sih. Jadi memang banyak ini juga aku rasa menjadi salah satu ini ya hal yang sering dilakukan juga di company-company lain, baik konvensional maupun digital. Jadi banyak orang mengira kalau misalnya untuk menjadi PR itu bisa dengan orang marketing atau udah digabungin aja fungsinya. Sebenarnya secara garis besar mungkin terlihatnya sama, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh PR itu lebih berbeda, kompleks ya, lebih kompleks, dan kadang-kadang ada juga company yang menganggap oh udah PR nanti gabungin dengan marketing atau dengan sales. Wow. Ya, itu cara mereka menganggap oh ini berarti maksudnya dipikirnya adalah PR itu maksudnya untuk supaya bisa menaikkan sales mereka, jadi mereka jadiin satu. Itu jadi ada beberapa yang seperti itu. Tapi sebenarnya PR itu harusnya berdiri sendiri, karena apalagi terutama dalam bidang membuat brand image atau bentuk image dari perusahaan itu sebaiknya memang tidak dijadikan satu. Tapi kalau misalnya untuk di YouTube sendiri, kita berbeda. Dalam artian untuk divisi disebutkan adalah marketing and research, tapi fungsinya sendiri untuk corporate communication and PR ini berbeda. Jadi memang aku tidak dijadikan satu, atau dalam artian aku tidak menjadi marketing ini atau sales, kan? Tapi memang fungsiku adalah berdiri sebagai public relation atau corporate communication. Untuk menjalankan bisnisnya atau kerjanya itu jadi lebih fleksibel nggak sih dengan perbedaan dua divisi itu, atau mungkin supaya lebih fokus jadi akhirnya dipisah? Karena kan tadi Juve sempat bilang ada juga yang menyatukan, tapi idealnya sebenarnya memang dipisahkan ya, Juve ya? Lebih baik sebenarnya dipisahkan, karena ada beberapa fungsi yang mungkin agak kayak misalnya public relation itu juga kan sebenarnya mencakup dengan government relation. Nah itu mungkin marketing itu akan sulit, atau mungkin jadi agak nggak nyambung. Jadi memang sebaiknya antara PR dengan marketing sebaiknya terpisah. Sebagai startup yang menyasar fintech nih, Juve nih, challenge-nya Juve dan tim untuk lebih increase awareness-nya UTEP tuh seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kan semua startup yang baru, bahkan yang sudah berjalan pun edukasi masih terus dilakukan nih Juve ya. Mungkin Juve bisa share challenge ketika melancarkan kampanye pemasaran nih untuk startup seperti UTEP. Kalau misalnya untuk melancarkan pemasaran itu, kalau misalnya ini kita nggak berdiri sendiri solely on PR aja ya. Jadi memang ini harus bekerja sama, kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Jadi ini kerja kolaborasi dari berbagai departemen. Seperti kalau misalnya di tempatku adalah kita ada digital marketing, brand and creative, research, business intelligence. Jadi kita sendiri kalau di UTEP kita mengadakan berbagai campaign digital itu di sosial media dari digital marketing. Terus juga dari kampanye brand membantu mengedukasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, terus juga kita juga melakukan kegiatan dengan berbagai komunitas masyarakat dan kegiatan training dengan government. Terus juga menjadi narasumber dari berbagai akademis atau beberapa kegiatan keorganisasian. Nah, terus kita juga untuk membuat material komunikasi yang bisa menjangkau ke dalam masyarakat dan secara umum, kita juga didukung oleh hasil riset dan analisa data dari tim research dan business intelligence dari internal kita. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apa challenge-nya ini, mungkin gini, yang namanya startup itu kan sebagai perusahaan digital yang baru. Challenge-nya memang adalah gimana kita sebagai newcomer ini kita bisa membawa sesuatu yang menarik dan berbeda. Jadi kita bisa nggak cuma hanya menarik berbeda, tapi kita bisa memberikan value lebih.
dan yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Dan mungkin kalau misalnya untuk dalam PR ke media. Jadi karena gini, orang bisa orang bisa ngelihat nih, punya ini ada apa ya, ada aplikasi ini atau ada produk ini. Mereka bisa, oh iya bagus, tapi kalau misalnya hanya ngomong produk bagus aja, semua mungkin bisa menawarkan itu. Tapi kalau dari kita berusaha menawarkan value yang unik, jadi yang bisa relate dan bisa memberikan memudahkan dan membuat mereka merasa, oh lebih enak pakai ini dibanding yang lain. Itu yang kita lakukan di UTEP. Nah, memang tantangannya adalah sebagai newcomer, ini yang harus kita cari. Nah, di sini value lebih ini yang bisa akan bantu untuk set apart dari yang lain. Nah, ini juga berlaku untuk IPR seperti misalnya kayak media. Media itu kan tentu mereka itu dalam tiap hari itu pasti mereka akan banyak banget terima informasi dari perusahaan ini, dari pemerintah, dari apa gitu. Nah, ini gimana sih kita nggak bisa cuman kayak kita punya informasi ini, nggak bisa. Kita harus datang ke mereka, bukan cuma memberikan informasi, tapi kita tawarkan something yang different, sesuatu yang beda. Dan yang paling penting adalah yang bisa ngasih value lebih untuk para teman-teman media ini dalam menyajikan informasi ke audiensnya. Itu yang mungkin tantangan, tapi begitulah caranya, kita harus bisa memberikan value yang lebih dari supaya orang bisa oh ini perusahaan ini UTEP bisa memberikan solusi untuk usaha saya. Kurang lebih seperti itu. Senang banget kalau ternyata ada PR yang mikirnya seperti itu, karena dari sisi media kita juga sangat senang ketika startup bisa memberikan angle yang berbeda. Karena benar banget kata Juve bilang, satu hari tuh email banyak banget datang ke editorial, dan kita harus milih-milih apa yang bisa kita follow up, apa yang nanti saja kita tunda dulu gitu. Kalau ternyata memang dari PR startup mikirnya kayak gitu, wah itu mah udah pas banget tuh sama kita tuh. Tapi memang hubungan dengan media ini seberapa crucial sih, Juve? Karena kan tadi Juve juga bilang bukan cuma media, komunitas, pemerintah gitu ya. Tapi in terms of relationship dengan media ini, fungsinya tuh lebih ketika promosi fitur terbaru, memperkenalkan CEO, atau C-level lainnya, atau apa nih sebenarnya relasi dengan media? Buat PR, relasi dengan media itu penting. Jadi itu kayak salah satu fondasi di mana kita bisa menyampaikan message yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Jadi makanya kenapa relasi media penting, karena kita akan menyampaikan message tersebut melalui media. Cuman mungkin banyak yang tidak, banyak beberapa yang mungkin agak sedikit salah paham bahwa kalau misalnya ya udah berarti pada saat gue punya informasi gue baru hubungin media. Nggak seperti itu. Nah, betul banget. You read my mind, Juve. You read my mind. Oke, terusin, Juve. Seperti itu, karena gini, kita itu gimana pun juga kita harus sebenarnya kan mutual, hubungan itu harus mutual. Nah, kalau aku sendiri adalah menurut aku, kalau aku bilang kita harus bisa, makanya seperti tadi aku bilang kita harus melakukan value lebih. Iya, kita jadi kalau misalnya hubungan dengan teman-teman media, kita harus bisa memberikan apa sih yang mereka butuhkan, seperti apa sih audiens mereka, dan apa yang sedang, gimana cara kita bisa membantu mempermudah mereka. Oke. Kalau aku itu berarti kita harus benar-benar bisa memberikan value lebih kepada media. Jadi tapi itu harus dilakukan dengan tulus. Jadi jangan harap kalau ini supaya nanti ini, enggak. Pokoknya gimana itu kita bisa membantu teman-teman media, dan itu lakukan dengan ya udah kita memang niat membantu. Iya. Dengan gitu kita bisa membantu, menjaga dan membina hubungan dengan media. Benar banget yang Juve bilang, mutual relationship. Karena kadang-kadang saya juga suka butuh, Juve minta quotes dari Bapak CEO dirimu dong untuk artikel yang sedang kita ini. Kalau ternyata memang dari startup menyambut baik niat kita dan kedepannya membina hubungan lebih baik, kenapa tidak gitu ya Juve ya? Jadi mutual relationship itu penting banget ya. Ya waktu itu juga kita pernah ada dari media, mereka membutuhkan mereka perlu merchant, mereka perlu UMKM yang bisa diliput. Oke, itu kan jadi membantu kampanyenya UTEP juga ya? Iya, coba masih kita ya udah di situ aku bilang, oh yaudah kita punya Mbak perlunya apa? Aku akan kasih nih, aku punya Mbak mau dari bidang industri apa, dan kurang lebih dia apakah Mbak mau yang untuk mikro, apakah menengah atau gimana? Ya udah nanti kalau udah aku kasih dia pilihan, Mbak ada ini, itu yang maksud aku kasih yang lebih untuk bantu mereka bisa ini Mbak.
kayak gitu loh, hal-hal seperti itu. Iya. Bicara soal PR, sekarang kan juga sudah mulai banyak nih Juve PR agency. Sementara kalau kita lihat UTEP tim PR-nya nih cukup banyak ya. Meskipun nggak sebanyak, mungkin kalau kita ngomongin unicorn atau dekakorn kayak Gojek atau Tokopedia gitu ya. Tapi ada tim PR khusus gitu ya. Kapan sih lah? Oh gitu. Salah berarti persepsi gue selama ini. Kapan sih waktu yang pas buat startup meng-hire PR agency? Penting nggak sih atau so far bisa di-handle sendiri aja? Oke, PR itu penting. Sebaiknya sebenarnya memang gini, we start at the end. Jadi harus sebenarnya dari company itu harus punya dulu seperti apa sih positioning yang dibentuk, reputasi apa yang mau yang company mau ada di benak para stakeholder. Nah, terus brand seperti apa yang mau dibangun. Seperti itu harus dipikirkan dulu. Kalau misalnya semua udah ada, semua udah terbentuk visi, misi segala macam, ya udah habis itu baru turun ke narasi dan sama aktivitasnya. Nah, ini nih penting karena jadi kita bisa tahu positioning company itu sudah jelas ada di sini dan di sini dan kita bergerak dan visi misi kita udah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada tren apa nih, misalnya aplikasi ada atau mungkin lagi masyarakat lagi heboh di fungsi pembayaran apa. Nah, kita nggak cuma ikut-ikutan, kita memang kita sudah punya positioning kita. Jadi kita itu bisa melakukan kegiatan karena kita sudah punya positioning dan kita jadi bisa melakukan kegiatan PR yang memang benar-benar bermakna dan sesuai dengan positioning company kita. Jadi nggak hanya sekedar ikutin tren atau bikin kegiatan PR, jadinya cuma hanya event report aja. Jadi kompleks ya keputusan untuk meng-hire PR agency ya, tidak semudah. Oke, sekarang deh kita hire karena PR agency kan juga butuh kolaborasi dan konsolidasi juga dengan tim PR internal ya, seru banget nih. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia sendiri, Juve bisa kasih tips mungkin buat teman-teman yang baru mendirikan PR nih, mendirikan startup. Langkah awalnya mereka harus ngapain sih? Apakah ditunda dulu kegiatan pemasaran promosinya sampai produk sudah ada atau sebelum produk ada sudah aktif nih kegiatan pemasarannya di sosial media, mungkin mengundang media-media untuk wawancara, terutama bagi mereka startup yang baru. Kalau UTEP kan kita lihat kan sudah lumayan ya, meskipun masih baru tapi sudah lumayan established gitu. Untuk startup yang baru gimana nih? Mereka harus seperti apa nih mengedepankan atau memberdayakan PR tim mereka? Oke, kalau misalnya ini berarti kayak tips ya. Iya. PR tuh penting. Terus kayak tadi aku bilang, ini jangan digabungkan fungsi ini dengan bidang lain. Jadi ini harus sebaiknya berdiri sendiri. Oke. Dan tapi juga jangan menghilangkan fungsi ini. Nah, PR bukan marketing atau sales. Jadi sebaiknya dari founder startup sendiri harus paham dulu target sama impact yang ingin dihasilkan dari strategi PR-nya. Jadi supaya nanti bisa lebih maksimal pada saat melakukannya untuk kemajuan perusahaan. Nah, tadi kayak aku dibilang sudah harus jelas positioning-nya apa, visi misinya apa, reputasi dan image seperti apa yang mau dibentuk. Nah, dari situ baru nanti mulai. Nah, kalau memang misalnya berjalan waktu bisa barengan dengan produk dan yang dihasilkan gitu. Tapi tetap yang namanya ini harus dibentuk terlebih dahulu brand positioning dan brand image yang mau dibangun seperti apa. Jadi jelas semua udah matang, kita dari setelah PR start. Oke. Pertanyaan terakhir Juve, ini mungkin agak sedikit kontroversi ya, dan so far sih kayaknya UTEP belum pernah mengalami situasi seperti ini. Ketika startup atau perusahaan teknologi yang sudah besar dihadapkan dengan skandal nih, mungkin krisis-krisis yang salah tweet atau ada isu-isu di dalam yang keluar gitu seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kalau dari sisi Juve sebagai PR person itu terutama yang ada di dalam internal startup gitu, langkah pertama yang dilakukan seperti apa sih ketika ada skandal yang dihadapi oleh CEO dan perusahaan? Oke, ini penting sih, ini berarti crisis communication kan. Nah, untuk crisis handling sendiri ini yang pertama adalah dari company-nya sendiri harus harus solid dalam artian jangan ada statement apapun keluar kecuali dari memang untuk orang yang sudah ditunjuk jadi spokesperson. Ya, jangan jadi nanti ada yang
karyawan ini ngomong ini, karyawan ini ngomong ini, enggak. Jadi semuanya harus solid dulu. Dan sementara di internal bisa mereka mencari tahu ini gimana proses kronologisnya seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Itu harus ditelaah. Dari situ baru nanti kalau memang ada misalnya ada karena something teknis yang mungkin di luar kendali atau apa, ya udah kalau memang ada kita harus bikin pernyataan, klarifikasi kalau misalnya memang oke, mungkin ini memang ada kesalahan di sini, kami masih mencoba untuk menanggulangi dan saat ini sudah bisa berjalan baik. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting itu adalah jangan begitu ada masalah, jangan defensif. Justru itu masalah itu harus kita coba kita telaah lebih jauh dan kita lihat seperti ini kita harus bisa langsung menanggulanginya. Jangan defensif dan juga jangan menutup diri. Nah, jadi yang terbaik menurut aku adalah pertama telah dulu, terima dulu semuanya, cari kronologisnya, satukan semua pendapatnya, nanti baru setelah itu sudah dibikin pemecahannya, baru dari situ dari akan spokesperson yang akan memberikan pernyataan. Yang penting adalah jangan defensif dan jangan menutup diri. Oke, itu tips yang oke banget tuh, jangan defensif. Mendingan baca dulu suasana, jangan terburu-buru gitu ya, Juve ya. Oke. Terima kasih banyak Juve atas waktunya. Maaf banget ya ganggu waktunya di kantor UTEP nih. Kita tunggu update. Iya nih, terakhir kita liputan kantor UTEP sampai sekarang belum pernah ke kantor UTEP ya. Oke Juve, ditunggu update dari UTEP selanjutnya ya. Iya Mbak. Oke, dan selamat bekerja kembali. Sampai jumpa Juve. Ya, sampai jumpa Mbak Yeni.